Cerita horor lagi, tapi kalau misalnya kemarin gue udah cerita tentang kejadian horor di kos-kosan. Sekarang kejadian horor di asrama kampus. Apa nih di sini yang tinggal di asrama kampus? Kita sebut saja namanya Salsa. Jadi si Salsa ini dulu waktu kuliah tinggal di asrama. Kampusnya negeri dan juga terkenal, dan salah satu kampus favorit di Indonesia. Lokasinya ada di Jawa Barat. Dulu asramanya ini asrama yang lumayan baru, dan saat itu kelihatannya tuh nggak kayak horor gitu loh asramanya. Biasa-biasa aja. Seperti biasa pagi-pagi Salsa bangun jam 4 pagi dan mau mandi. Kenapa pagi banget? Karena namanya asrama kamar mandi bersama. Bangun telat dikit aja tuh udah ngantri kamar mandi dan males dia kalau misalnya buru-buru. Makanya dia mending mandi duluan deh pagi-pagi. Bangunlah nih Salsa jam 4 pagi dan dia ini sebenarnya belum kekumpul banget nyawanya, tapi udah langsung menuju kamar mandi. Sampai di kamar mandi Salsa nih ngeliat ada seseorang yang lagi wudhu. Cuma si Salsa nih pas ngeliatin kayak, ini siapa ya? Kagak kenal, gue asing mukanya. Yang padahal si Salsa ini pasti kenal dengan satu lorong asramanya. Ya udah tuh dihirauin, Salsa masuk kamar mandi dan mandi seperti biasa. Singkat cerita, setelah subuh nih si Salsa mendengar suara serak dari arah luar. Dan by the way kamarnya Salsa ini di lantai 4. Jadi dari kamarnya ke lantai paling bawah ini jalanan itu kan cukup jauh ya. Berarti suaranya tuh lumayan kenceng. Kepo lah nih Salsa. Akhirnya dia tengoklah ke bawah. Pas dia lihat ternyata ada sesosok cewek berambut panjang dan pakai baju putih lagi jalan. Jadi suara serak itu adalah suara rambut si cewek itu yang tersapu di aspal dan kena daun-daun kering yang ada di jalanan. Langsung merinding si Salsa dan langsung buru-buru bangunin temen sekamarnya karena dia bener-bener takut banget. Dan si Salsa nih baru nyadar kalau misalnya ternyata dia udah digangguin dari pas dia mandi itu. Masih aman lah ya, nggak terlalu serem nggak sih ceritanya. Nah kita lanjut ke cerita yang kedua, dan ini kejadian horor di kos-kosan. Kali ini kita sebut saja namanya Aul. Jadi si Aul ini ngekos di daerah Jakarta Barat dan dia itu kamarnya di lantai 1 paling pojok. Jadi setelah kamar dia tuh langsung tembok. Hari ini satu malam si Aul pulang jam 12 malam karena dia abis ngedekor kelas untuk acara. Pas banget nyampe kosan baru buka gerbang, dia tuh ngeliat di ujung depan pintu kamarnya itu. Jadi kamar dia depannya ini kamar orang kan. Nah dia ngeliat ada sesosok cewek lagi berdiri di pintu kamar depannya dia ini dan pakaiannya tuh lusuh terus sambil nunduk gini. Wah di situ si Aul udah mulai merinding kan. Tapi dia nggak bisa apa-apa dong, mau cabut kemana, dia udah jam 12 malam kan. Beraniin diri lah, akhirnya dia tetap jalan ke arah kamarnya nih. Sampailah depan kamarnya dia buka pintu, dan berarti posisinya tuh si Aul pas ngebuka pintu ini belakang-belakangan sama si cewek yang lagi nunduk ini di belakangnya. Karena si cewek itu bener-bener gak gerak. Buka pintu, masuk, langsung kunci pintu lagi, lempar tas, langsung tidur. Nah posisi kamarnya Aul ini setelah pintu masuk itu langsung kasur. Nah samping kasur itu ada jendela. Aul ini di lantai 1, jadi jendelanya ini menghadap keluar. Yang dimana kalau misalnya kita nengok ke jendela ya kelihatannya si lorong tadi itu kan. Depan kasurnya Aul ini ada lemari, dan di samping lemari itu adalah kamar mandi. Jam 2 atau setengah 3 pagi si Aul ini kebangun dan kebelet pipis. Si Aul ini masih kepo, dia kepikiran sama cewek yang tadi berdiri di depan kamar tetangganya itu. Masih ada apa kagak? Diintip lah sama si Aul. Ternyata nggak ada, udah kosong. Ya udah akhirnya dia masuk ke kamar mandi, pipis. Setelah itu Aul langsung balik lagi tidur. Nah di sini dia kebangun lagi untuk kedua kalinya. Bangun kedua kalinya pas si Aul melek, cewek yang berdiri di depan seberang kamarnya Aul itu ada di atas lemari lagi ngeliatin si Aul. Wah, anjrit. Gue kalau jadi Aul ngapain ya? Gak tau sih ngapain. Kalian kalau jadi Aul kalian bakal ngapain?